Oke, kita udah belajar cara buat layout, list, terus cara membuat list gudang. Selanjutnya kita akan belajar gimana caranya sih ngecek kurang informasi di sistem IAM itu sendiri. Yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan data aset katalog yang terbaru ya, terupdate. Terus yang kedua adalah saya udah bikinin template-nya untuk kurang informasi, jadi nanti teman-teman bisa pakai sebelum kita ngecek atau sebelum kita nge-report, teman-teman bisa ngecek sendiri itu berapa kurang informasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kita buka dulu ya, ini datanya dan ini summary-nya. So, kenapa data BC kok ada angkanya gitu? Nah, ini data BC, saya langsung link ke dokumen share BC yang setiap minggu, jadi mungkin ini akan ada angkanya meskipun di delete semua gitu, tetap ini pasti ada angkanya sesuai dengan updatean dokumen BC yang teman-teman kirimkan ke saya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa punya hutang, ya masih ada di sini gitu untuk data BC gitu. Yang kita analisis adalah dari sini ya, dari material number sampai author name. Oke, kalau data BC mungkin updateannya manual dari file saya, jadi mungkin ini nggak termasuk hitungan ya untuk data BC. Untuk data BC nya oke, saya delete dulu ya biar nanti nggak pusing. Jadi yang dihitung ini kita hide dulu. Yang dihitung adalah dari material number sampai dengan author name. Oke, gimana cara ngeceknya? Tadi kan saya udah bilang ya, pertama siapin aset katalog. Nah, ini saya udah persiapkan aset katalog terbaru. Misal kita akan ngecek factory VS 5400 ya, 5410, 5420 untuk kategori general equipment. Teman-teman pilih di sini ya, yang S dan factory-nya yang D. Kalau saya banyak jadi mungkin harus di filter, tapi kalau teman-teman nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini saya udah filter ya, ini untuk general equipment punya 5400, 5410 dan 5420. Caranya teman-teman cukup copy saja sampai custom number di sini. Copy. Lalu paste ke template ini. Yang data di sini. Langsung aja paste, nggak apa-apa. Nah, ini kan udah muncul datanya. Ya. Di sini saya udah kasih formula. Yang pertama simple sih sebetulnya, D3 dan I 3. Jadi D3 itu factory dan I3 itu material number. Jadi material numbernya dihitung seperti ini. Jadi nanti ketika di sini dihitungnya ya, material number untuk 5400, sini saya pakai rumus conif data awal, row-nya AR dan factory. Jadi yang maksud di sini adalah rumus conif ini ngitung data yang 5400 aja. Jadi yang bermasalah itu adalah kode material yang nanti nggak punya kode material ujungnya gitu. Jadi cuman factory-nya doang, jadi cuman 5400 doang. Kita drag dan kebetulan ada 0. Tapi kalau misalkan ya kita delete sini seperti ini, kode materialnya misalkan kosong. Nah, di sini hitungannya 5400 kan. Nah, di sini udah pasti ada selisih. Ini factory lain kita coba delete dulu ya. Hide. Oh sorry, untuk 5420 saya coba delete dulu 5420 ya. 5420 belum saya masukin ke template-nya, jadi dia nggak akan ke record. Nanti kita buatkan template-nya. Nah, jadi ini untuk khusus 5410 sama 5400. Terus Azure Factory yang mana sih? Yang ini. Azure Factory yaitu rumusnya juga simple. Saya pakai rumus left
left itu kiri ya. Jadi ngambil urutan huruf dari kiri, saya ngambil 4 digit dari kolom AK3 ini nih. Jadi ini atur factory ini harus sama dengan factory depan, yang itu factory ini nih ya, factory number. Jadi nanti yang nggak sama akan ada tulisan false. Kita buktikan ini ya, atur factory ini pembuktiannya kan udah ketarik ya semua left itu. Jadi ngitung 4 huruf dari AK3 ya, dari sini 4 huruf 1 2 3 4 karakter dari sana ditarik, dan ini hasilnya. Dan ini rumusnya cuma simpel juga ya, D3 ends AS3 tuh ini, D3 tuh ini sama dengan D3, harus sama kayak D3 gitu. Kalau nggak sama ya berarti false. Ada nggak yang false? Sorry, kita ganti dulu filternya ke yang bawah. Ini udah ada ya, nanti tinggal dibaca aja penjelasannya kalau misalkan kurang paham. Ini kan ada false gini nih, ini artinya nggak sama nih. Ini 5410, di sini 5400, ini kan udah beda nih ya. Contohnya seperti itu untuk mencari yang masalah. Itu yang false itu masalah. Di sini udah ketahuan, aku ngitungnya. Selanjutnya asal departemen cukup gampang, rumusnya cuma D3 semuanya F3 F3 tuh ini ya. Jadi factory, tetap kita masukin factory N F3 itu departemen, dan AL3 itu departemen juga sebetulnya ya. Kok dimasukin D3 gitu, buat apaan? Nah, D3 itu sebetulnya buat ngitung kesini ya, supaya nanti tetap dihitung count if-nya. Jadi tetap nanti kehitung false-nya berapa gitu kan di sini. Jadi dia ngitung otomatis berdasarkan data dari sini gitu. Jadi kita nggak perlu ngisi, oh ini berapa nih, ada berapa, nggak perlu. Jadi nanti kita langsung masukin count if ke sana gitu. Ini tinggal ditarik aja ya. Nah, kalau yang false berarti tadi salah. Ini false. 5400 false. Di sini departemennya cutbox. Kan? Tapi faktanya di lapangannya disimpan di kayak mekanik. Beda ya. Nah, ini harus diganti, itu disamain jadi cutbox. Atau disamain jadi kayak mekanik, itu terserah kalian yang tahu barangnya ada di mana. Jadi nanti tinggal samain aja. Selanjutnya surname juga cukup gampang, D3 NL3. Jadi kalau misalkan surname-nya blank, nah atau nggak keisi, sebetulnya harusnya keisi semua, cuman kadang-kadang ada yang kode materinya yang udah lama dan nggak keisi gitu. Nah, nanti D3 itu kenapa sih kok dimasukin D3 lagi? Nah, tetap sama ya D3 untuk ngitung ke sini. Saya pakai count if yang berarti yang cuma angka atau factory doang yang 5400, dia akan masuk ke sini otomatis. Tinggal di drag juga ya sama. Sini kita cek ada nggak. Wah, surname ada nih 184 yang blank. Kita lihat ya. Nah, ini namanya nggak ada ya, diisi, nanti tinggal diisi aja seperti itu. Next, location di sini ada beberapa, jadi saya pisah-pisah dulu untuk lokasi, karena lokasi itu terlalu banyak. Sebetulnya kalau misalkan menggunakan satu factory bisa aja nggak serumit ini formulanya, tapi saya buatkan langsung buat seluruh factory bisa pakai gitu. Nah, ini di sini
saya pakai mid itu rumus teks, jadi dia ngitung teks ke AJ3 di sini nih. Saya ngitung dari sini ya, datanya dari situ, asal muasal datanya. Terus 36 dan 3. Jadi mulainya dari susunan huruf ke 36 dan saya cuma ngambil 3 huruf saja. Jadi kalau misalkan PS misalkan itu kan 3 huruf ya. Jadi saya ngambil urutan hurufnya itu ke 36. Jadi kalau misalkan ada beberapa angka nih, misalkan 1 2 3 4 nih. Nah, saya ngambil dari urutan ke karakter ke 36 gitu. Nah, dan yang data yang saya ambil cuma 3 huruf gitu, 36 K3. Selanjutnya rumus selanjutnya adalah D3. Nah, kita pakai gunakan D3 nih. D3 left, saya pakai rumus left itu rata kiri ya, hitung kiri 3 banding 3, yaitu saya gabungin ya 5400 dan PS, hitung kiri ini E3 ya, masuknya ke sini E3 nih biar sama, jadi di sini PS, sini juga PS. Selanjutnya D3 tuh ini factory dan AW3 digabungin tuh, jadi ini sama ini gabungin sama enggak gitu. Selanjutnya ya gampang, D3 AX3 sama dengan AY3 gitu ya, ini sama ini gitu, sama atau enggak, true atau false. Kalau true ya berarti bener, kalau false ya berarti salah. Nah ini nih kayak gini, ini kan salah ya, bukan salah sebetulnya, tapi ini belum diisi kan, kosong. Nah kalau ini jelas yang bawah salah karena dia masuk ke VGD. Di sini dia nggak mau karena vektornya 5400 gitu. Nanti dibenerin. Lalu untuk author name, nah author name kemarin kan ini sedikit ini ya, sebetulnya ini nggak bisa dicek manual gak bisa dicek berdasarkan itu, harus manual. Tapi kemarin simpelnya gini cara ngeceknya. Ini kan general equipment. Kemarin yang bertanggung jawab untuk general equipment sudah sepakat namanya Abu Bakar Siddiq. Jadi selain dari Abu Bakar Siddiq itu tinggal di delete aja ya, berarti itu data yang perlu kalian perbaiki. Nah ini tinggal ditarik aja. Kalau ada yang nama Abu Bakar berarti oke, kalau yang blank gini berarti nggak oke, dan summary-nya otomatis terisi. Oke, seperti itu aja cara cek kurang informasi di sistem IAM ya. Summary-nya juga udah terlihat. Sekian dan terima kasih.